Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa rasuluhu faqad fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pembuka dalam memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua dengan membaca kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya iman dan Islam yang selalu tertanam dalam hati kita semua. Semoga keimanan ini selalu melekat dalam hati kita dan bersamaan dengan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat pada semua perintahnya.
Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi contoh dan teladan kepada kita semua sebagai umatnya dalam menciptakan perdamaian dan mempertahankannya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi saya selaku khatib untuk selalu mengajak diri sendiri, keluarga, dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Jamaah Jumat yang berbahagia, cinta kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan. Tidak akan sempurna tauhid kepada Allah hingga seorang hamba mencintai Tuhannya secara sempurna. Dengan sempurnanya kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka sempurna pula keimanannya. Dan dengan berkurang rasa cinta seorang hamba kepada Allah, maka berkurang juga kadar tauhid dan keimanan dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31-32. Sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah ini layaknya pohon yang tumbuh dengan subur. Akarnya kuat dan ranting-rantingnya menjulang ke langit. Tanda-tanda kecintaan ini akan nampak di hati dan anggota para pemiliknya. Layaknya sebuah pohon yang berlimpah menandakan bahwa pohon tersebut tumbuh dengan baik dan subur. Berikut adalah beberapa ciri yang membuktikan kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat Islam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Tanpa kita menjalankan, maka sungguh kita tidak cinta kepada Allah dan juga tidak cinta kepada Rasulullah. Karena cinta harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata berupa amal soleh. Namun demikian dalam beramal soleh juga harus sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Sudah pasti, siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan keberuntungan, rahmat dan barokah. Namun siapa saja yang menentang, membangkang, dan bahkan tidak percaya akan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat, azab, dan tidak hanya di dunia, namun juga nanti di akhirat. Sehingga jika kita ingin mendapatkan ampunan dan keselamatan, tiada jalan lain kecuali taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'ullaha war rasul." Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Taat dan patuh kepada Allah
atas segala perintah dan menjauhi atas segala larangan-larangannya, ketaatan dan keputusan kepatuhan yang tulus dan ikhlas tanpa secuil keraguan pun, hatinya mantap, keimanan dan yang teguh dan senantiasa terdorong untuk beramal soleh. Yang ketiga, jangan berpaling dan kafir dari rahmat-rahmat Allah. Allah berfirman, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Maka jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang kafir. Quran surat Ali Imran ayat 32. Diperintah untuk taat dan patuh agar kita semua menjadi orang-orang yang baik. Namun apabila kemudian kita tidak mau menggunakan petunjuk dari Allah, apalagi berani melanggar larang-larang Allah, maka sungguh Allah tidak mencintai terhadap orang-orang yang kafir. Sungguh azab dan siksa pasti akan diberikan kepadanya dan akan menjadi orang yang merugi, serta akhirat Allah pun tidak akan memberikan pertolongan sedikit pun kepadanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa di antara tanda bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa mengikuti dan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap perilaku yang keluar dan atau membangkang, maka pada akhirnya hanya akan mendapat laknat dan azab. Yang ketiga, bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sudah lengkap dan paripurna. Seluruh tindakan dari Nabi Muhammad SAW adalah tolak ukur kebenaran. Dan yang terakhir adalah setiap amal perbuatan atau amal soleh diterima asal sesuai dengan tuntunan dan didasari oleh keikhlasan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita harus senantiasa untuk taat dan patuh pada syariat dan risalah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepatuhan dan ketaatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Dari doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan dalam hidup di kehidupan ini selama sentosa di dunia maupun di akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimina arsyadakumullah, usikum wa iyaya bitaqullah, amma ba'du. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah